Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi sekarang riset AI itu kan tidak ada regulasinya ya. Jadi tidak ada satupun pemerintah di muka bumi yang mengatur bagaimana caranya orang membuat AI itu. Jadi AI berkembang secara semau-maunya aja sekarang gitu ya. Sekarang gini, di beberapa rumah sakit, ya even di Jakarta, itu mereka sudah boleh pakai AI untuk diagnostik, Franky. Itu sangat membantu seorang dokter umum. Karena seorang dokter umum kan pengetahuannya terbatas. Ya. Ya, dokter spesialis juga sama. Nah, AI itu mengumpulkan semua data, dia bikin algoritma, dia bikin tren, sehingga akhirnya dia bisa kira-kira seperti ini. Betul, iya. Cuman aturan umum dalam kedokteran adalah yang namanya AI itu nggak boleh menggantikan dokter. Nah, makanya dia nggak boleh menggantikan dokter, tapi membantu dokter supaya bisa mendiagnosis, membuat rencana terapi, dan memprediksi ini kemungkinan sembuhnya berapa persen, prognosis itu sehingga lebih tepat dan lebih cepat. Selamat sore semuanya nih. Ini hari ini nih kebetulan udara Jakarta lagi enak-enaknya buat tidur. Terus cuman kita sekarang mau nggak mau kita harus podcast karena ada satu yang menarik buat saya hari ini adalah kita kedatangan seorang apa bukan ya? Soalnya nih kita mau ngomongin jangan-jangan saya juga nggak kuat agak khawatir yang di samping saya ini bukannya orang beneran, jangan-jangan ini AI. Iya, bisa jadi. Tapi jangan disebut AI ya. Kalau AI itu biasanya suka ditanyain AI dari mana gitu. Ini kita bicaranya AI karena kalau AI itu singkatan artificial intelligence yang kebetulan pada waktu saya sekolah dulu, waktu saya tahun 83 di FMIPA UI, sebenarnya mata kuliah AI ini sudah ada. Saat itu diajarkan oleh Bapak Dr. Ari Wotulo, seorang dokter yang kebetulan juga beliau itu adalah kalau nggak salah Grandmaster Catur. Ya mungkin ini penghargaan saya untuk beliau yang merintis mata kuliah AI. Saya kenalin dulu, ini AI di sebelah saya ini, tapi beneran AI apa orang ya? Nah, itu mesti harus dibuktikan itu. Nah, Nah, itu bisa nggak kita bertanya pada suatu robot untuk membedakan dia robot apa bukan gitu. Otopsi dulu. Nah, itu dia. Otopsi dulu. Tapi hanya boleh dari jarak jauh, nggak bisa langsung dibuka badannya gitu. Namanya Bapak Cipto Juwono apa Yuwono? Juwono kalau Juwono, berarti dari daerah Jepara. Jawa Timur, saya dari Jawa Timur. Kalau Juwana kan itu daerah Juwana itu nama tempat ya, betul. Penghasil ikan bandeng. Juwana ya. Juwana. Oke. Pak Cipto Juwono. Betul. Kebetulan saya sudah lama kenal beliau. Beliau ini senior saya di FMIPA UI dulu. Cuman beda. Saya senangnya dengan angka, dia senangnya dengan fisik. Dia main fisik. Iya. Ya bahaya main fisik. Nah, main fisik. Oke, Cip. Silakan Cip. Mungkin dari ini dulu nih. Kenalin dulu. Tak kenal maka kita tak kenal. Nah, tak kenal maka belum kenal artinya. Mulai dari MIPA, fisika, terus kemana-kemana deh. Ya, jadi latar belakang saya fisika, ya. Latar belakang saya fisika, kuliah dengan di kampus yang sama dengan Pak Franky ini di UI, FMIPA, lulus, lalu kerja sebentar, kuliah lagi di Florida State University sampai S3. Bidangnya fisika. Ya. Di mana? Florida State University. Waduh, jauh itu. Iya, jadi, di sana kuliah lalu kerja dan sebagainya. Saya kira-kira 11 tahun lah saya di Amerika untuk Tahun kapan tuh? Awal 2000-an, ya. Awal 2000-an. Kalau marah pakai bahasa Inggris lancar ya, Cip?
Ya pakai bahasa orang Florida kan agak beda bahasa Inggrisnya Iya. itu. Iya. Iya gitu. Ya, jadi sampai S3 ya di sana ya? Ya tapi bilangnya fisika, iya. Bidang fisika. Fisika, tapi kebetulan fisikanya fisika dengan komputer ya, computational physics. Terus dari Florida balik ke Indonesia? Betul, iya. Pulang ke Indonesia ketemu dengan Pak Yohanes Surya untuk kerja di universitasnya beliau. Bawa ijazahnya dari sana ke sini? Ada ijazah asli bisa ditunjukkan, iya. Enggak, maksudnya bukan itu. Maksudnya kan. Bukan ke sana pertanyaan saya. Artinya kita enggak begini sensitif. Tapi gitu. ijazah saya nggak ada fotonya, jadi begini Oh, dong. nggak ada fotonya. Problemnya gini, banyak kita disekolahin ke luar negeri. Tapi problemnya tuh kadang-kadang kalau tergantung orangnya sih ya. Nggak sampai kelar, apalagi Amerika itu karena menjanjikan untuk masalah kerjaan. Oh iya. Nggak balik, ataupun dia balik, Jadi istilahnya pertanyaan relevan kan ada ijazahnya apa enggak kan? ya maksudnya lulus gitu kan. lulus terus pulang, ya. Tapi memang waktu S3 itu saya ambil bidang yang bisa dikerjain pakai laptop. Tapi pada waktu itu masih udah banyak belum ahli begituan? Jadi fisika yang untuk komputer banyak ahlinya. Di Amerika banyak ya. Di sini waktu itu belum, tapi sekarang sih udah mulai banyak nih. Kalau kita pergi ke BRIN umpamanya, ada departemen khusus. Saya mau nanya nih pengalaman. Soalnya saya lulus dari Kobe University. Sampai di sini tuh tetap harus dapat verifikasi bahwa ini benar S3-nya gitu. Itu saya tuh ijazah saya tuh diperiksa lagi di Dikti. Oh ya betul. Kemudian dapat jadi seperti kayak pernyataan bahwa memang gelar ini memang betul S3 dan bisa dipakai di Indonesia gitu. Ya itu namanya penyetaraan ya. Surat keputusan dokternya. Iya. Bukan surat keterangan tapi surat keputusan. Jadi itu nggak susah kalau universitasnya kan udah ada listnya ya. Iya. Biasanya itu ya kalau menurut saya kalau yang lulusan luar negeri kalaupun lulusan luar negeri kalau nggak diverifikasi dengan begitu, ya belum tentu itu disamakan dengan di sini dipakai gelarnya gitu. Iya. Kayak beruntunglah saya dok. Saya ijazahnya universitas negeri di sini kok, jadi nggak perlu disetara lagi, memang sudah setara dari sananya. Iya. Iya betul. Oke. Terus Cip, ngomong dong, soalnya ini kan kita mau tahu nih perkembangan mulai dari persis berarti kan sampai awal-awal 2000-an ya di sana, atau sampai tahun 2000 berapa di Amerika itu? Pulang ke Indonesia 2013. 2013. Iya. Nggak di sana sempat kerja nggak? Ya bukan kerja dalam arti kerja di kantor sih, enggak. Kerja di universitas itu juga gitu. Iya. Namanya postdoc ya. Oke. Terus Cip, jadi di Amerika susah nggak sih belajar? Susah belajar. Pelajarannya lebih susah ya. Jadi saya pernah kuliah yang mata kuliahnya persis sama. Jadi sebetulnya S2-nya tuh saya ngulang. Jadi sudah lulus S2 di UI, terus ke sana S2 lagi. Tapi pelajarannya sebetulnya sama, tapi lebih mendalam aja sih ngajarinnya di sana. Oh, bahasa Inggris ya? Ya, dan bahasa Inggris ya. Dulu kan saya ngajar di sana, tugasnya kan ngajar juga ya. Dan mahasiswa sana di Amerika senang kalau saya ngajar. Karena apa? Karena bahasa Inggrisnya sederhana sekali. Bukan karena saya pintar, bukan. Tapi karena bahasa Inggrisnya sederhana. Loh, emangnya kalau sederhana kenapa? Kalau profesor saya yang orang Amerika asli itu complicated kalau ngajar gitu kan, menurut mereka sih. Gitu. Tapi orang Indonesia kalau ngajar sederhana banget gitu. Enggak, tapi di sini di Indonesia banyak yang profesor atau apa ngajarnya sengaja dibikin complicated. Bukan complicated, dibikin sengaja. Dia ngajarnya bahasa Inggrisnya sederhana banget. Bahasa Inggrisnya sederhana sehingga orang gampang ngerti gitu. Kalau dosen-dosen lainnya tuh ngajarnya bahasa Inggrisnya pagi sore. Oh ya, tapi saya lebih suka nasi Padang pagi sore sih lebih enak Garuda daripada yang sederhana. Atau Garuda gitu. Iya, belum pernah itu. Atau Medan Baru. Ya. Oke. Iya. Ya terus ya kalau AI tadi balik ke AI ya. Jadi waktu mulai kuliah S3 tuh udah mulai berkenalan dengan AI karena kan komputasional. Cuman zaman itu kan di Amerika tuh udah waktu itu belum. Tapi
yang saya nggak tahu kalau yang saya kerjakan itu namanya AI waktu itu. Oh. Jadi waktu itu meneliti fisika, tapi yang diteliti ini protein. Oh. Jadi struktur protein diteliti dengan komputer gitu. Nah sekarang itu kan AI gitu. Waktu itu kan belum dikasih nama AI gitu, tapi sudah AI. Kalau udah urusan protein ini urusan sama dokter Jaya. Nah itu makanya kebetulan sama-sama dokter ya gitu. Oke, habis balik ke Indonesia langsung gabung dengan Yohanes Suryo. Iya, Surya University. Surya, Surya University. Kalau Suryo lain. Nah, tapi agak lucu. Jadi lucu. Jadi waktu saya ini kalau lucu ketahuinya sekarang bentar. nanti aja. Kalau udah selesai acara ini, bahkan ditabung lah, tabung. Kita tunggu dulu. Itu masalahnya kenapa ngajar di sana gitu? Iya. Tunggu dulu dong. Ini dia mesti jelasin dulu. Yang tadi lucu saya lagi nunggu ini. Oh iya, tadi saya bilang lucu ya. Jadi waktu datang kan ditawarin ke Pak Cipto ngajar di jurusan teknik fisika aja di Surya University. Saya nggak mau, saya masuknya ke prodi ekonomi. Karena saya tertarik menerapkan fisika di dalam ekonomi gitu. Namanya econophysics. Satu bidang baru sih waktu itu. Tapi ya saya memang suka yang lucu-lucu sih gitu. Nggak tahu lucunya di mana ya, tapi gitu. Katanya dikumpulin dulu. Ekonomi kok difisikain. Iya kok bisa gitu ya. Gitu. Ini nggak apa-apa selama dia nggak main fisik, nggak apa-apa. Nggak, tapi itu masuk ACDC, Frankie. Fisika tuh IPA, ekonomi tuh IPS. Campur ACDC. Ekonomi itu nggak IPS banget, itu sama kayak kedokteran dok. Ya. Ada perhitungannya, ada macam-macamnya gitu. Dia pokoknya nggak murni di IPA, nggak murni di IPS gitu. Ya, makanya dia kalau di UI itu kan dia kan pertama kan FK ya, 2 FKG, 3 MIPA, 4 teknik, 5 hukum, 6 ekonomi. Di tengah-tengah tuh dok, dari 10 atau berapa sih sekarang fakultasnya UI? Banyak. Berapa sekarang? 11 apa? Dulu cuma 10. Malah saya malah lupa saya sekarang ada berapa. Tapi ekonomi itu makin kesini makin matematis, ya kan? Jadi dulu orang masih menganggap ekonomi itu ilmu sosial gitu, social science, isinya ekonomi. Tapi bahkan dulu waktu di SMA yang belajar ekonomi kan jurusan IPS ya, Iya. Tapi saya heran nih, ekonomi apa hubungannya sama fisika? Kenapa kok bisa berhubungan gitu ya? Baik-baik aja ya. Iya, mungkin sedikit saya jelasin. Jadi saya membuat sistem di komputernya itu bukan itu berbentuk sistem fisika, tapi ternyata dia bisa meniru perilaku ekonomi gitu. Untuk melihat tren-tren segala macam. Iya, meniru perilaku ekonomi dan dari situ kita bisa melihat kenapa sih ekonomi. Contohnya nih ya, kenapa kok bisa terjadi krisis ekonomi, misalnya gitu. Jadi dia diminta untuk teknik fisika, tapi minta ngajar ekonomi gitu. Saya diberi pilihan untuk masuk ke prodi teknik fisika kan di Surya gitu. Loh karena kan saya S3-nya fisika gitu. Tapi saya bilang enggak, masuk ke ekonomi aja. Itu murni karena memang suka di situ atau ada beda honor tuh? Honor mah sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Ya siapa tahu honornya beda kalau ngajar ekonomi gitu kan. Dulu gaji dosen di Surya University waktu itu kan sama semua, semua prodi. Sama. Berapa tahun tuh di situ? Dari 2013 sampai 2019. 6 tahun. Iya. 2013 sampai 2016. 2013 sampai 2019. 6 tahun ya? Iya. Gitu. Lumayan juga ya. Ya. Enak. Di situ? Ngajar. Nah, saya suka ngajar. Jadi kenapa saya suka ngajar? Karena saya sudah biasa kalau ngajar itu mengajarlah apa yang memang saya tahu aja gitu. Iya, oke. Kalau saya nggak tahu, saya lewatin walaupun di textbooknya ada. Nah, ini saya mau nanya nih, ngajar di Amerika kan udah ngajar. Udah pernah ya. Kenapa balik ke Indonesia? Ya udah
macam-macam ya, tapi antara lain sih karena kepengen dekat dengan keluarga, pengen berada di antara orang Indonesia, lama-lama kesepian di sana. Oh Iya. begitu. Homesick. Iya. Jadi balik lagi ke problem utama orang tinggal ya, selalu ingat kampung halaman. Iya betul. Padahal di Amerika juga itu makanan Indonesia banyak dong. Biasanya kita beli ke toko-toko Vietnam. Iya Itu tuh, punya iya. itunya. masalahnya bukan makanan, Frankie. Hmm. Komunitas. Komunitasnya kan Komunitas. kecil ya. Di Di sana tuh Florida. Iya. Florida sebelah mananya sih? Di ibu kota, Negara bagian apa ya? negara bagian Florida. Florida ya. Jauh ya dari, karena paling banyak kan orang Indonesia di daerah California. Kalau S1 undergraduate ya S1 banyak di Seattle. Di utara itu. Kalau Florida kan selatan. Tidak banyak orang Indonesia suka di Florida karena panas. Oh. Mungkin itu salah satu kenapa rindu. Ya, kalau udah tinggal di Jakarta udah panas, masa ke sana panas lagi gitu. Kalau foto-foto tuh nggak pakai jaket tebal gitu dok ya. Iya. Gitu ya. Oke, terus jadi ngajar di bidang ekonomi. Lebih tepatnya model-model ekonomi ya. Modeling, jadi membuat macam-macam modeling. Nah, disitulah saya berkenalan dengan AI gitu. Baik kan? Baik, mula-mula sih kayaknya sombong, tapi lama-lama. Tapi AI mulai berkembang pesat itu kapan sih di Indonesia? Kalau orang kenal AI itu kan baru mulai berkenalan ya. Berkenalan itu artinya benar-benar ikut make gitu ya. Kan 2023-an gitu ya, 2023. Ya, Belum lama sih, baru 2 tahunan ya. Oke, nah sekarang begini pertanyaan awam nih saya nih. AI itu apaan sih sebenarnya? Apaan gitu secara awam tuh supaya orang ngerti, oh AI itu ini. Orang sering dengar katanya, barangkali nggak ngerti jauhnya apa Sering gitu. dengar, sering menggunakan kata AI. Apa itu? Jadi kan kalau singkatannya aja artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan lah gitu bahasa Indonesianya ya. Nah, kenapa disebut cerdas? Karena kalau kita menggunakan itu dan lihat hasilnya, itu seperti hasil pikiran manusia gitu. Jadi seperti ada, kalau manusia berpikir, hasil berpikirnya seperti itu gitu. Lalu, jadi dia mempunyai, walaupun sebenarnya kecerdasan dari AI itu tidak sama dengan kecerdasan manusia tentu saja. Tidak sama dalam arti kata yang lebih tinggi yang mana? Nah, itu levelnya ya. Jadi ini pertanyaan yang tidak gampang jawabnya ya. Karena AI itu kelihatan sangat hebat ya. Karena dia di training dengan semua informasi yang ada di seluruh muka bumi gitu. Jadi kalau otak kita ini seberapa pun hebatnya kan hanya bisa menyimpan tidak banyak data di dalam otak kita kan. Sebenarnya enggak. Karena kalau yang saya tahu, yang namanya orang bilang dia punya kemampuan tuh yang keluar itu cuma 10%. Betul, tapi maksud saya sebenarnya kapasitasnya 100%, cuma 10%-nya. Nah, barangkali kalau menurut saya AI itu mengumpulkan tuh semua kemampuan. Iya betul. Sehingga kalau dibandingkan dengan orang rata-rata AI itu kelihatan lebih tinggi. Iya, jadi karena itu adalah seolah-olah lebih pintar AI itu karena semua hasil pikiran manusia yang pernah ada di muka bumi itu dia kumpulin gitu loh. Jadi AI itu bukan lebih cerdas dalam arti dia seperti banyak orang sebetulnya gitu. Dia di atas rata-rata orang sebenarnya. Dalam arti memorinya gitu. Tapi kemampuan berpikir sebenarnya manusia tetap lebih tinggi daripada AI. Oke, nih pertanyaannya nih ya. AI itu bisa nggak sampai mengalahkan manusia seperti kalau cerita-cerita fiktif itu kan ada kan, jadi dunia dikuasai sama robot, gitu kan? Dikuasai sama robot, bisa nggak itu terjadi sebenarnya? Theoretically ya, karena kan belum terjadi nih. Theoretically bisa, ya bisa. Saya setuju bisa. Bisa. Jadi nanti Astro Boy mungkin ya. Jadi seperti dulu film Terminator ya kan. Terminator. Skynet itu namanya. Skynet kan dalam film itu diceritakan bahwa dunia dikuasai oleh AI kan. Kalau saya memikirkan AI dengan
cara-cara seperti sekarang, ada kemungkinan memang dia akan lebih unggul daripada manusia. Karena artinya kenapa? Dia bisa mengolah dari dirinya sendiri untuk menciptakan sesuatu yang baru lagi. Ya. Di mana manusia itu ada titik capeknya, kelelahan secara fisik. Iya. Ya. Sedangkan dia mesin, dia nggak ada capeknya gitu kan. Nah itu yang harus kita waspadai. Betul. Nah, tetapi memang ini harus jadi catatan, AI yang ada sekarang masih jauh untuk sampai ke sana, karena AI yang ada sekarang masih sifatnya betul tadi istilahnya generatif ya, to generate suatu hal baru tapi berdasarkan apa yang sudah ada, ya. Tapi belum sungguh-sungguh berpikir seperti manusia gitu. Jadi Kita masih selamat lah ya. Masih selamat sampai hari ini. Sampai hari ini. Yang pertama, AI itu tidak memahami apa yang dia kerjakan, jadi belum mempunyai pengertian, understanding gitu. Ya, dan kedua, tidak mempunyai apa yang disebut kalau kita bilangnya sih kesadaran ya, consciousness itu. Apa benar nggak ada? Karena gini ya, saya nggak tahu ya. Tapi ini salah satu yang saya pernah ini, yang ada orang dia tanya AI, terus bagaimana caranya untuk selingkuh tapi nggak ketahuan gitu. Kan orang bilang kan kelebihan manusia adalah punya perasaan, punya etika. Ternyata sih itunya si AI itu Bisa menjawab. Bisa menjawab. Dia bilang, saya pikir Anda tuh nanya itu sesuatu yang tidak baik, dia bilang. Iya betul. Tolong dipikirkan. Jadi artinya dia sebenarnya dia punya dalam tanda petik sebenarnya yang namanya moral etika pun itu tidak bisa. Tetapi semua jawaban AI yang ada sekarang ya, saya nggak bilang AI yang 10 tahun lagi, yang ada sekarang itu hanya berbasiskan training terhadap data yang sudah ada. Jadi artinya masih ada input datanya ke situ ya. Dia harus sebetulnya yang dia lakukan adalah ya kalau kita bertanya pada AI, dia kemudian mengenerate jawaban toh. Nah jawaban-jawaban itu diperoleh dari mana? Yang pertama itu bukan mengambil memori, tapi menciptakan jawaban baru. Namanya menciptakan data baru. Tapi ciptaannya itu hanya berdasarkan apa yang sudah ada gitu. Jadi kalau dengan demikian bisa aja orang mengajukan pertanyaan yang AI nggak bisa jawab. Bisa. Itu menciptakan artinya itu berasal dari bahasa Indonesia, kalau nggak orang Sunda ya. Apa itu? Menciptakan. Cipta. Iya. Soalnya kalau orang Jawa nanti jadi cipto. Iya betul, iya. Sesuai dengan nama saya kan, iya. Begitu. Jadi Pak Cipto ini kan udah ngajar AI ya, udah cukup lama kan? Enggak, AI kan juga baru ya, tapi saya menggunakannya ya secara garis besar intensif. apa aja sih yang bisa dilakukan AI yang bisa membantu manusia gitu? Nah iya, kalau yang dipakai ya, jadi 90% orang menggunakan AI itu secara sangat sederhana ya. Sehingga kemampuan AI kalau kita kasih indeks 100 ya kemampuan AI, yang dipakai orang di mana-mana itu baru 20 gitu. Jadi sebenarnya AI mempunyai kemampuan jauh melampaui yang biasanya dipakai orang sehari-hari gitu ya. Nah, secara bisnis ini menarik ya. Semua perusahaan AI itu rugi sekarang ini. Masih rugi ya? Iya, karena dia mengeluarkan biaya puluhan miliar dolar, dapatnya cuma sedikit gitu. Tapi kenapa invest di perusahaan AI itu begitu? Karena mereka mengandalkan masa depan gitu tuh. Mereka berpikir masa depan AI akan itu bisa melakukan. Dalam bisnis itu namanya sunrise business. Oh, apa itu Pak? Bisnis yang akan booming di masa depan. Iya, betul. Kalau yang udah bakalan meredup itu namanya sunset business. Iya. Jadi sekarang AI ini booming karena semua orang banyak yang pakai, tetapi sebagian besar pengguna AI adalah pengguna gratis. Ini kalau dalam bahasa marketplace itu lagi bakar duit ceritanya gitu ya. Betul, bakar duitnya nggak tanggung-tanggung. Tapi manfaatnya tuh luar biasa Cipto. Tahu nggak kemarin itu belum lama anak saya cerita. Anaknya kan dikasih PR, masih
kelas 1 SD nih, Iya, heeh. PR, tambah-tambahan begini begini Mhm, begini. mhm, Di sekolahan masih nilainya jelek, jadi mhm, dibikin latihan lah sama mamanya. mhm, Dibikinlah tambah-tambahan apa gitu mhm, ya, mhm, pokoknya mhm, dikasih ke latihan di mhm, rumah. Nggak mhm, lama sebentar aja kelar. heeh, Kan mamanya bingung, pengennya 100 bener mhm, semua. mhm, mhm, Terus mamanya iseng-iseng cari-cari di itunya, mhm, dia punya HP. mhm. Ternyata dia tanya AI. AI, betul betul. AI yang ngejawabin semuanya. Kelas Mhm, 1 SD loh. mhm, Terus mhm, ditanya, "Kok kamu tahu begitu?" mhm, "Tahulah." mhm, "Tahu siapa yang ngajarin?" "Aku mhm. belajar sendiri," katanya. Artinya AI itu sudah begitu dibikin Bikin sangat gampang gampang, mudah, dipakainya. sehingga anak kecil pun bisa. Mhm, Sampai saya sendiri sebagai kakeknya mhm, bingung mhm. lah, saya sendiri nggak pernah pakai gitu. Iya, jadi Kakek apa kakak? heeh, Hah? Kakek apa kakak nih? Pakai. jadi Wah, belum itu satu. Yang kedua, dia udah bisa pakai lagi apa? Bapaknya marah, dia kesal sama bapaknya, foto mhm, bapaknya dirubah jadi mhm, foto marah. Masih Jadi mhm, mending. saya bilang, "Siapa yang ngajarin?" "Kakak kamu ngajarin." "Enggak, mhm. aku belajar sendiri," katanya. Dari Nah, AI, heeh, itu AI. Itu Sampai sampai seperti itu. padahal tadi yang Cipto kasih tahu, AI yang ada sekarang ini baru cuman sebatas apa, 20%, mhm. maksimal masih 20% masih lah. memakai apa, ngumpulin data yang sekarang. Bukan, maksud saya AI itu mampu melakukan segini, tapi orang makainya cuma segini gitu. Oke. Iya. Ya sama Mhm, seperti komputer lah, mhm, kayak HP. mhm, HP aplikasinya banyak lagi, mhm, yang Mhm. dipakai tuh cuma ini mhm. 10% udah. Ya, Iya, kayak Microsoft Excel, Mhm. tapi yang saya kita mesti pakai cuma ngasih buat ngetik doang. catatan nih ya, Ya, belum lama ada studi dari MIT yang menunjukkan bahwa AI itu dapat menurunkan kecerdasan manusia, ya kan? ya betul. Iya, karena apa? Karena orang menggunakan AI bukan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan kita, Mhm. tetapi tempat untuk mendelegasikan Nah, itu pekerjaan yang kita. terjadi. Nah, akibatnya itu menurunkan kemampuan kita toh, gitu. Ya. Nah, saya kan ngajar di FK. Mhm, Kalau di FK tuh kadang-kadang kalau ngasih ujian, ujiannya tuh lisan, mhm, essay. mhm, Dikasih ujiannya dia mhm, jawab bagus sekali, iya, lengkap dengan perpustakaan segala macam. mhm, Tapi saya kan udah terbiasa, ini mhm, pasti AI. iya, Begitu saya tanya dia nggak ngerti. iya, betul, iya, Dia bisa bikin PowerPoint dalam waktu berapa menit, iya, heeh, dia bisa bikin makalah dalam waktu mhm, berapa menit, mhm, padahal dia mhm, nggak baca, nggak nguasai. iya, Nah, heeh, akhirnya jadi solusinya apa? Kalau kami karena ini dokter kan urusan manusia, Hmm. mhm, ujiannya saya bikin lisan, betul, itu minta juga, tertulis, heeh, tapi lisan, saya nggak heeh, akan nilai yang tulisannya. iya, heeh, heeh, betul, mhm, Ya itu kan artinya memperbodoh kan. mhm, Coba Ya, kalau dosennya kagak 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 ngeh soal begituan, mhm, dikasih nilai tinggi lah dia. iya, itu bukan membuat orang bodoh untuk banyak orang, tetapi tetap ada orang yang membuat teknologi AI tetap pintar kan? Yang membuat tuh lu pinter kan. Iya. yang membuat AI Iya, lama-lama jadi orangnya juga tambah pintar ya, Iya. tapi ada tapi lebih banyak yang bodoh yang heeh, di-create sama ada AI di ini kan. perusahaan di mana timnya itu diminta untuk membuat AI gitu ya, untuk mengerjakan setelah selesai orang-orangnya itu di-PHK diganti oleh AI yang dibuat sama orang itu tadi. Itu masuk akal. Iya, Iya. Ya jadi tapi ya memang betul, orangnya pintar tapi bisa dikalahkan dalam arti secara, enggak, tapi begini kan Cipto kan ngalamin ya dari mmm, sejak AI belum berkembang sampai sekarang. mmm, Kira-kira saat sekarang ini sudah seberapa jauh sih orang tuh mulai menggunakan dan bahkan akan mendominasi kehidupan manusia itu saya AI? kasih contoh ya, eee eee, ada AI yang dapat melakukan riset Mhm. secara komplit ya. Ya seperti yang dilakukan oleh, seorang ilmuwan ya dalam, kebetulan saya juga pernah belajar, struktur protein. Mhm. Ini AI ini meneliti protein gitu, Iya. dan seluruh risetnya tuh dari depan sampai belakang tuh seluruhnya dikerjakan oleh AI dan di-publish Mhm. di jurnal dan itu lolos. Jadi memang seperti pekerjaan seorang ilmuwan ya. Itu contoh aja. Iya. Jadi AI dapat mengerjakan seperti itu. Artinya kalau kita pinter menjadi user-nya AI, Mhm. kita bisa lulus sarjana tanpa kita harus susah-susah ya. Loh, tapi itu yang pintar AI ya bukan orang ya. Iya, itu. Makanya saya kalau ketemu orang yang ketemu kayak tadi ya, Mmm, kita ketemu orang yang lagi cari-cari kerjaan, Mhm. yang saya tanya pertama adalah, "Kamu nih punya ijazah atau punya ilmu?" mhm.
Kalau dia punya ijazah, nggak punya ilmunya percuma, Mhm. gabung di kita kan. Mmm. Yang lebih penting punya ilmu walaupun nggak punya ijazah, Iya, gitu. iya betul. Ya kan? Nah, AI sebetulnya mempunyai kemampuan untuk membantu kita untuk menjadi bukan hanya menjadi pintar seperti sekarang, tapi lebih pintar lagi daripada yang ada sekarang. Jadi AI punya kemampuan untuk membantu kita sebetulnya. Mempercepat kita kerja ya. Dan umpamanya kalau mau belajar sesuatu ilmu ya misalnya, tentang anatomi gitu kalau kedokteran, kalau belajar sendiri perlu waktu, satu bab perlu waktu seminggu, kalau dibantu AI bisa lebih cepat, gitu. Jadi AI bisa membantu, tapi yang terjadi sekarang kan banyak yang terjadi di banyak tempat AI itu malah menurunkan kecerdasan orang Mas. Cuman artinya kan gini, balik lagi kan AI ini menggunakan data-data. Data yang sudah ada, Data betul. yang sudah ada. Betul. Artinya pada saat orang itu memasukkan data yang salah, Mhm. kesimpulannya akan jadi Itu salah. betul, Betul. Tapi begini, sebenarnya kan Jadi kerjaan AI bisa salah, betul. Nah. bisa salah karena Bisa. kan garbage in, garbage out kan. Sampah masuk, yang sampah keluar. Makanya kan sebenarnya iya dong. Enggak, Dok. Dokter belum pernah datang ke dekat-dekat yang pengolahan sampah, Dok. Iya. Masuk sampah keluar jadi kursi. Iya, recycling itu namanya, recycling ya. Masukin plastik bekas keluarnya jadi ya. Pokoknya prinsipnya ya sama aja kayak sekolah, Franky. Kalau yang masuk anak-anak pintar, yang keluar udah pasti yang lebih Iya. baik, yang pintar banyak kan. Iya. Bukan itu karena masukannya. Iya. Makanya sebenarnya kalau mau saya AI ke depannya itu pasti jauh lebih pintar karena kenapa? Datanya makin lama makin banyak kan. Betul. Jadi algoritmanya tuh makin mendekati ke kenyataan kan. Iya, Gitu iya. kan. Jadi kan AI memang betul bekerja dengan data yang ada, tetapi datanya kan sangat besar Iya. dan AI mempunyai kemampuan untuk Filtering. membandingkan satu data dengan data yang lain, Oke. sehingga at least atau setidak-tidaknya dia bekerja dengan konsistensi ya kan. Kalau kita bertanya pada AI, ini karya sastra ini apa artinya gitu ya? Misalnya buku karangan siapa dulu penulis sastra zaman dulu di Indonesia? Marah Rusli itu gimana? Itu apa sebetulnya intinya gitu ya? Kok jawabannya bisa benar gitu, sama seperti jawaban yang diberikan oleh ahli sastra? Iya, ya karena dia mempelajari begitu banyaknya karya sastra di seluruh dunia gitu, lalu dibandingkan satu dengan lain secara konsisten gitu. Jadi dia filtering sendiri ya? Betul, iya. Tapi Tapi sebenarnya tidak berarti selalu benar, bisa salah tetap. Tapi tadi ada satu yang Cipto ngomong ya, dari data yang masuk itu sebenarnya dia kemudian juga punya kemampuan bisa menciptakan sesuatu yang lain kan. Iya. Jadi bukan Sekarang ini generatif AI ya, AI yang disebut menciptakan hal baru itu hanya berdasarkan apa yang sudah ada. Jadi itulah salah satu hal yang belum dimiliki oleh AI, yaitu kreativitas berdasarkan imajinasi ya. Itu belum dimiliki oleh AI. Itu yang dimiliki manusia ya, tapi belum dimiliki oleh AI. Oke, sekarang kalau mesti bersaing dengan antara AI sama manusia, apa kelebihan manusia? Kelebihan itu tadi ya, imajinasi, lalu emosi gitu, dan consciousness, kesadaran gitu. Nah, tapi para ahli AI beranggapan bahwa suatu saat AI juga akan mencapai itu. Sama kreativitas Bisa kan. kreativitas manusia itu beda. Tetapi sekarang belum. Justru dengan cara kita udah bisa, saya kan supir bis, supir akap. Apa itu akap? Antar kota, antar provinsi. Oh, AOP. Oh, iya. Jadi kalau misalkan itu kita sebagai supirnya ini terlalu ngandelin otonomus nih ya, suatu kali supir nggak perlu dipakai. Makanya kita harus bikin suatu batasan si AI ini, kita harus bisa stop. Ya, artinya kita harus punya kuncinya supaya jangan sampai nyalain orang. Kalau enggak, bahaya. Kita jadi budaknya AI. Kalau saya bilang belum sampai, Franky, belum. Iya, kan tunggulah 3.000 tahun lagi. Jadi sekarang riset AI itu kan tidak ada regulasinya ya. Jadi tidak ada satupun pemerintah di muka bumi yang mengatur bagaimana caranya orang membuat AI itu. Jadi AI berkembang secara semau-maunya aja sekarang gitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah itu memang perlu dikendalikan atau tidak gitu kan. Itu.
Jadi ya, saya tuh kebayang kita negara Konoha ini ya, buzzer banyak banget. Buzzer itu dengan jumlah yang cukup banyak bisa menghasilkan data yang keliru kan. Bisa, iya. Kalau itu tidak segera istilahnya dibuatkan satu filtering yang bagus, bisa saja itu jadi data yang dipakai sama si AI tadi kan. Betul. Tapi begini, buzzer itu juga ada dua macam, buzzer manusia, ada buzzer AI loh. Iya, AI juga bisa menjadi buzzer, ya. Buzzer AI itu banyak lagi, dan Banyak mungkin banget. lebih banyak. Kenyataannya itu satu berita gitu bisa di copy paste sekian jadi banyak kok. Iya, itu Jadi yang buzzer itu bukan. Tapi tentang buzzer ini menarik ya. Jadi ada salah satu perusahaan namanya Drone Emprit ya, mungkin pernah dengar, yang kerjanya adalah salah satu pekerjaan mereka ya adalah mengamati para buzzer-buzzer yang ada di Indonesia ini. Datanya dikumpulkan lalu dianalisa. Menurut saya sih mereka menggunakan AI untuk menganalisa itu. Tapi dari situ ternyata bisa ditemukan apakah sesuatu yang lagi viral itu viralnya ada dua kemungkinan kan. Pertama viral karena organik atau viral karena diciptakan oleh buzzer. Ya. Nah, si orang-orang para pakar di Drone Emprit ini bisa membedakan ternyata dari pattern atau pola-pola yang sedang viral ini, apakah viralnya itu terjadi secara alamiah, atau dibuat organik, atau dibuat diciptakan oleh buzzer. Jadi buzzer itu sehebat-hebatnya tetap ketahuan juga kalau itu buzzer gitu. Jadi ya karena memang ya namanya mesin pasti ada kelihatan. Iya, kelihatan. Hasil produk mesin Dok sama hasil produk kerajinan orang tangan tetap ada bedanya. Ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Jadi si mesin itu udah tahu kalau kerajinan mesin ini nih. Ya contohnya nih Dok. Kalau kerajinan tangan kita bikin kue sama kerajinan yang dihasilkan pakai mesin, itu pasti ada ketahuan bedanya. Iya. Contoh lain, batik. Batik mesin sama batik hasil tulisan tangan itu beda. AI-nya belum sempurna, kalau udah sempurna enggak. Karena misalnya contoh ya, yang ini, waktu saya dulu sekolah di Jepang itu mereka tuh sudah ada tuh yang namanya robot-robot manusia tuh ya, yang humanoid ya. Mereka bikin, tapi bentuknya masih yang tahap awal benar gitu ya. ya. Masih kelihatan benar itu robot. Lalu yang sekarang Frankie, di Cina itu udah sama sekali semua bisa punya perasaan segala macam Frankie. Jadi artinya sampai sedemikian rupa tuh AI-nya itu dipakai di dalam robot itu. Kita nggak bisa bedain lagi tuh manusia apa enggak Frankie. Nggak bisa, kecuali kalau kita belek di dalamnya isinya kabel. Itu urusan dokter tuh di otopsi. Tapi contohnya beberapa waktu yang lalu kan ada satu grup musik ya, namanya Velvet Sundown. Lalu saya kan pendengar Spotify, jadi saya ya lumayan lah musiknya ini gitu, terus pendengarnya jutaan di seluruh dunia, sampai akhirnya orang tahu itu ternyata bukan manusia. Itu AI ya. Jadi itu band, tapi suaranya, musiknya, lagunya semua diciptakan oleh AI gitu. Dan awal-awal orang nggak tahu, disangkanya sih ini band biasa aja gitu, dan laris juga, lumayan pendengarnya banyak. Tapi kemudian ketahuan itu AI gitu. Tapi terus orang ada yang protes gitu ya. Jadi bahkan ada sejumlah seniman yang mengatakan mereka nggak menyetujui bahwa karya seni itu diciptakan oleh AI. Tapi sebagian lagi nggak peduli, pokoknya di telinga gue enak. Ya udah, ngapain dipersoalkan. Tadi namanya pelukis AI juga sekarang kan udah ada pelukis AI. Tapi dokter tahu nggak, di antara batik tulis sama batik cap sama batik printing itu bedanya apa? Mana yang paling mahal Dok? Tulis. Di tengah-tengahnya batik cap kan? Paling rendah batik printing kan? Di antara batik tulis sama batik cap, batik ketik Dok. Tulis, ketik. Ya. Jadi kan orang bilang kalau hasil karya seni yang dibuat oleh AI itu apa bedanya dengan yang dibuat oleh manusia gitu. Ada yang bilang ya kalau yang dibuat manusia selalu mengandung ketidaksempurnaan ya toh. Dan ketidaksempurnaan itulah yang indah gitu kan. Keindahan pada ketidaksempurnaannya. Tetapi sekarang AI pun sudah bisa meniru ketidaksempurnaan itu. Jadi lalu apa lagi bedanya AI dengan manusia gitu.
Enggak, sekarang gini, kalau di bidang kesehatan ya kemarin kan ada satu teman saya yang sakit CA prostat. Di sini diperiksa sama profesor. Profesornya bilang, "Ya operasi aja di sini." Padahal itu profesor udah paling jago soal begituan. "Ah, enggak ah, gua mau ke Singapura nih." "Apa yang Singapura?" "Sana yang operasi robot," katanya. Robot. Iya. Jadi artinya mereka sendiri lebih senang dioperasi sama robot, Frank. Sama AI itu. Iya. Lebih senang dioperasi sama AI, kenapa? Dia bilang lebih akurat. Dia nggak gemeteran, nggak capek. Salah dia Nah, dap. ya tapi kenyataannya jadi sih selamat-selamat aja. Cuman kalau saya sendiri pikir-pikir ya, kalau kita nih sekarang nih sebagai pasien, sekarang itu udah mulai masuk di kedokteran. Ada beberapa operasi, Frankie, dilakukan oleh robot, dilakukan oleh AI, bukan oleh manusia. Misalnya contoh, operasi lasik nih, lasik mata ya. Iya. Orang ada min, supaya minnya kurang. Kan kalau dulu kan dipotong korneanya terus dikikis. Nah, kikisnya cuma sekian mikron gitu ya. Sekian mikron. Kikisannya kan tipis. Tapi kalau manusia aja tangan dokter, setidak gemeterannya itu ya pasti ada Ada gemeteran. melesetnya. Apalagi kalau Frankie yang operasi, Dah. hancur kontennya. Iya. Gemeterannya. Iya. Nah, kalau sama robot tuh nggak ada begituan. Dia bisa tinggal diapain tadi kata-kata ini, pokoknya dikikis 0,1 mikron misalnya. Dikikis lah. Hasil operasi sekarang kalau misalnya contoh ya kamu operasi lasik ya. Pergi ke rumah sakit mata. Itu yang operasi itu kan dokter. Dokternya itu cuman di awal gitu yang potong, yang ngikis apa semua komputer. Iya. Jadi kalau ke dokter untuk operasi seperti itu, yang kita tanya bukan dokternya pintar apa enggak. Mesinnya itu mesin yang model kamu ya model mana? Kalau model terbaru dengan akurasi paling bagus ya itu lebih bagus. Kalau saya tanya ke misalnya salah satu AI ChatGPT umpamanya, saya tanya, kalau saya punya simptom apa istilahnya gejala-gejala ini, apakah kamu bisa memberi diagnosa dan memberi tahu treatmentnya apa? Terus jawaban standar dari AI adalah kami tidak diperbolehkan memberi diagnosa dan karena itu Anda harus benar-benar pergi ke dokter gitu. Tidak boleh bertanya pada tapi sebetulnya itu hanya jawaban basa-basi. Kalau saya kan bisa ngakalin AI ya, saya muter-muter sampai akhirnya dia ngasih tahu cara itunya jadi Enggak, tapi itu gini, bisa diakalin ini itu. kita ngomong gini ya karena sekarang gini di beberapa rumah sakit ya even di Jakarta itu mereka sudah boleh pakai AI untuk diagnostik Frankie. Itu sangat membantu seorang dokter umum karena seorang dokter umum kan pengetahuannya terbatas. Ya. Ya, dokter spesialis juga sama. Nah, AI itu mengumpulkan semua data, dia bikin algoritma, dia bikin tren, sehingga akhirnya dia bisa kira-kira seperti ini. Betul, iya. Cuman aturan umum dalam kedokteran adalah yang namanya AI itu nggak boleh menggantikan dokter. Nah, makanya dia nggak boleh menggantikan dokter, tapi membantu dokter supaya bisa mendiagnosis, membuat rencana terapi, dan memprediksi ini kemungkinan sembuhnya berapa persen, prognosis itu sehingga lebih tepat dan lebih cepat dan efisien karena dia datanya adalah dari algoritma gitu loh. Jadi membantu dokter. Jadi misalnya contoh, kita punya ronsen nih. Si AI ini sudah kemasukan tuh foto ronsen dada tuh berapa ribu orang. Nah, dia kemudian udah tahu rata-rata ini normal. Jadi kalau ronsen dikasih ke dia, langsung bilang ini normal, ini enggak. Itu dengan cepat karena dia punya database, punya logaritma. Nah, satu hal ya nih Frankie ya. Algoritma dok. Algoritma. Nah, sekarang begini, ada orang dulu waktu saya kuliah dulu, itu ada orang dari bagian kandungan, spesialis kandungan, itu ada yang menspesialisasikan lebih spesial lagi jadi ahli sitologi, Frankie. Sitologi itu periksain sel. Sel itu pada kanker serviks, mulut rahim. Kanker mulut rahim kan di pap smear tuh, diperiksa pap smear, namanya Papa Nicolau smear. Usaha jadi leher rahimnya tuh dipakai kayak sendok gitu ya, diusap, dapat selnya kan, selnya ditaruh di kaca, terus diperiksa mikroskop. Yang periksa itu dokter PA mestinya, patologi anatomi atau dokter kandungan yang menghususkan diri belajar sitologi. Dia nyari nih di antara sel di dalam leher rahim itu
yang mana selnya normal, yang mana jadi kanker. Baru mulai kanker nih, jadi kanker benar. Udah mulai berubah mau jadi kanker. Dokternya meriksanya itu lama, Frankie. Periksa satu-satu. Kalau ada ini belum kanker nih, mau kanker. Ini sudah kanker gitu. Periksanya itu kalau dokter itu bisa periksa setengah jam. Satu slide nih, setengah jam, bisa 1 jam sampai dapat sel kankernya. Tapi itu dimasukin di dalam komputer pakai AI. Dia langsung 5 menit, nggak sampai 5 menit udah keluar diagnosis. Dan betul ya. Dia langsung bisa memilah dari sekian banyak sel, ini yang mencurigakan kanker. Dokternya tinggal verifikasi, betul apa enggak? Betul. Verifikasinya dokter. Tapi yang milah, yang ini normal sama enggak, komputer cepat sekali. Betul. Sehingga sesuatu yang bisa dikerjakan dalam 30 menit sama dia cuma 1-2 menit udah kelar. Nah, itu penggunaan AI. Betul. Jadi mempercepat diagnostik, tapi ketentuan terakhir adalah harus dokter. Harus dokternya. Iya. Kalau saya menyebutnya itu kan orangnya perdebatannya apakah AI membuat orang jadi lebih bodoh atau manusia digantikan oleh AI. Tapi dua-duanya enggak. Yang betul adalah manusia dan AI bekerja sama. Sehingga mungkin lebih tepatnya bukan bekerja sama, AI membantu manusia. Betul, ya, membantu bekerja lebih cepat, lebih akurat dan lebih efisien. Ya, jadi karena katanya begini, gara-gara seperti itu tadinya seorang dokter cuma periksa slide-nya itu cuma 30 satu hari, dia bisa periksa 300 slide. Iya, karena lebih cepat. Ya, tapi kan dokternya sendiri tetap mengambil keputusan. Keputusan ada di tangan dokter. Jadi nggak boleh orang misalnya contoh yang di rumah sakit nih yang sekarang ada ya, pasien datang, pasien ngomong, dokter kan tanya jawab anamnesis. Anamnesis didengarin di sama komputer ini, itu AI-nya itu bisa nerima suara, bisa nerima informasi dari gambar, dari rekam medis. Dia masuk kemudian dia mengajukan diagnosisnya kayaknya ini. Tapi keputusan akhir tetap di dokternya. Tapi itu mempercepat, Frankie. Iya. Karena kan AI bekerja berdasarkan data yang jumlahnya sangat besar ya. Dari situ dia bisa mengambil kesimpulan yang sangat membantu bagi dokternya gitu. Jadi kalau di sekarang Frankie, di kedokteran itu AI udah kebayang nggak? Seorang pasien yang sudah bertahun-tahun jadi pasien itu punya rekam medis segini. Datanya masukin dibaca sama AI komputer. Begitu dia datang dia langsung kasih tahu dokter dia orangnya begini kalau penting dia resumenya dia udah kasih duluan. Artinya kalau kita data-data kondisi Indonesia kayak begini nih dok, pemilu tahun 2029 udah ketahuan pemenangnya siapa nih dok ya? Ya enggak, hati manusia nggak ada yang tahu. Soalnya di hari terakhir tiba-tiba ada serangan fajar, aku kurang paham itu nggak bisa. Itulah artinya. Karena kalau memprediksi seperti apa yang akan terjadi tahun 2029 misalnya, kan banyak AI itu bekerja berdasarkan data. Kan banyak data yang untuk digunakan memprediksi itu belum ada datanya sekarang. Kan itu. Autonomous kan itu kan bagian daripada AI kan. Nyetir sendiri dok. Itu yang tadi saya mau ngomong dok. Jadi artinya kan ternyata AI itu nggak bisa dibiarin jalan sendiri. Dia harus tetap dikontrol. Kenapa? Kalau kita di luar negeri itu si otonomous itu kan ngelihatnya patokannya kan ada garis. Di Indonesia kita biarin begitu tabrakan. Enggak, tapi masalahnya begini Frankie. Masalahnya itu kembali ke manusianya. Jangan jadi orang-orang yang terlalu depend sama mesin. Itu sama aja seperti misalnya contoh. Orang bilang kalkulator bikin orang nggak bisa ngitung. Ya orang bodoh aja yang begitu. Kalkulator membantu kita ngitung. Bukan kita jadi nggak bisa ngitung makanya kita pakai kalkulator kan. Terbalik dong. Artinya kita harus memanfaatkan AI untuk supaya kita kerja lebih efisien. Dan kalau buat ke dokter itu jadi lebih aman Frankie. Karena ada satu faktor ya. Dokter kalau melakukan sendiri dengan kemampuannya itu dia ada hal yang namanya fatigue, kelelahan. Itu membuat dia jadi salah. Nah, ada satu penelitian di Amerika. Seorang dokter radiolog, ini nggak pegang pasien nih. Radiolog dikasih ronsen. Dia periksa ini ronsen nih TBC, ini apa gitu. Ternyata setelah membaca 101 ke belakang itu pada mulai salah karena salahnya banyak. Lelah mental. Tapi kalau komputer tidak, dia nggak ada kelelahannya. Ya kecuali mungkin masalahnya kalau dia salah kalau listriknya error ya. Listriknya error,
barangkali Iya. kayak Ya AI sebetulnya bisa salah juga, tapi tingkat kesalahannya jauh lebih kecil. ya karena dia nggak ada unsur fatigue-nya, nggak ada tremornya, Frankie. Kalau kamu kerja tiba-tiba udah lapar, udah nggak bisa mikir kan. Itu artinya Tuhan tuh baik sekali dan sayang sekali sama saya, Dok. Saya nggak boleh kerja yang berat-berat. Nggak, tapi AI itu di kedokteran makin lama makin Betul, ya dipakai. memang Buat diagnostik itu mereka pakai AI. Banyak, Dok, AI itu Buat tindakan operasi AI. Dan satu lagi, Frankie, ada satu hal yang mungkin di tempat lain orang nggak begitu sadar. Tapi di kedokteran sudah mulai banyak dikembangkan AI untuk ini memprediksi penyakit yang belum muncul, Frankie. Nah, dia misalnya contoh orang mata nih, orang dokter mata kan di center tuh matanya dia membaca retina. Retina gambarannya semua ada putih, terus ada pembuluh darah. Dia baca udah banyak input data soal begituan. Sehingga dari situ dia bilang, wah ini orang ini calon Parkinson. Ada begitu, Frankie. Jadi dia bisa menduga orang ini bakal jadi Parkinson nantinya, tapi sekarang belum. Nah, itu untuk prediagnostik seperti itu. Jadi sekarang di kedokteran tuh udah banyak penelitian-penelitian mengenai AI yang untuk memprediksi penyakit yang akan datang. Betul. Berdasarkan apa dia pelajarinya soal algoritma, tren, dan ke depan seperti apa bisa memprediksi gitu. Ekstrapolasi ya kalau bahasa ekstrapolasi itu prediksi. Sebenarnya hampir di seluruh bidang produksi juga banyak udah dipakai AI sekarang ini. Kayak tadi autonomous kamera, Dok. Kamera itu udah ada library-nya sendiri. Kita foto orang jelek aja bisa jadi cakep. Dan satu, kalau dari segi diagnostik ya, Cipto, kita punya ronsen nih, kadang-kadang kan ronsen MRI. Di MRI kan kamu nggak boleh gerak kan? Kalau gerak sendiri blur fotonya. Sekarang dengan AI blur dimasukin terus dirubah jadi tajam tidak lagi. blur lagi. Dia bisa mengatur, bisa mengubah ketajaman dari satu foto tanpa perlu dia harus di MRI lagi. MRI lagi kan duit lagi, Dok. radiasi bukan duit. Kalau ronsen radiasi. MRI kan dia kan pakai magnetik. Ya, elektromagnet kan terpapar 2 kali juga pasti ada bahayanya. Yang jelas saya 2 kali dibius. Saya nggak bisa dong. Ya enggak, tapi itu banyak sekali membantu. Oke, jadi udah merambah kemana-mana kan AI ini kan ya. Kalau bisa dibilang tidak ada lagi ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya sih gini ya, manusia tuh jangan terlalu mengandalkan AI sehingga menumpulkan dia punya kemampuan sendiri. Itu yang tadi saya bilang ya. Tapi justru terbalik, Dok. Makin ke depan, saya yakin orang justru terbalik, makin mengandalkan AI. Jadi makanya harus dipikirin supaya cara berpikir kita tuh bukan cuman jadi pengguna, Dok. Ya. Kalau kita kan sekarang, sorry nih, saya berteori ya. Tadi kan kita masih ada pemikiran bahwa AI akan membuat kita lebih bodoh apa enggak? Ya kan? Tadi saya bilang bahwa oke, mungkin ada sebagian besar orang yang akan lebih bodoh karena dia memang malas, terlalu bergantung sama AI-nya. Tapi di lain pihak, orang yang membuat AI ini kan dia akan lebih berpikir lagi, lebih jauh lagi daripada si AI-nya sendiri. Itu bagian kecilnya. Nah, bagaimana kita itu harus memperbanyak jumlah orang yang tadi berpikir lebih baik itu. Nggak bisa, Frankie. Kenapa, Dok? Itu kerjanya orang AI, kerjanya Cipto lah. Kita sih pakai aja. Ya, kita nggak gitu. Salah, Dok. Begini, Cipto kan orang AI. Kita minta sama dia. Jadi kita berpikir lebih banyak yang kita tuntut sama dia, bikin apa? Nggak, saat itu udah spesialisasi khusus, Frankie. Itu yang namanya medical AI itu khusus lagi daripada yang AI itu kan. Secara umum ada ya. AI untuk industri, AI untuk apa. Jadi kita sebagai awam ini, kita tahu ada orang yang memang mikirin untuk bikin AI. Kita bilang, tolong dong bikinin AI. Gimana sih caranya kita, contoh ya, Star Trek. Star Trek tuh, kita kan sekarang ini cuma merubah kita dari satu tempat ke tempat lain. Hanya merubah tempatnya doang, kita dari tempat transportasi nih, dengan menggunakan pesawat udara kan cuma kita merubah dari satu tempat ke tempat lain. Yang saya pemikiran lah si AI itu bagaimana caranya merubah dari kita bentuk seperti ini ke bentuk lain. Contoh, jadiin gas aja. Begitu kita udah jadi gas, sampai sana jadiin lagi, diutuhin lagi seperti Star Trek kan.
Kita cuma bicara Itu koordinat. udah Franky, itu kan ada di salah satu cerita komik waktu saya SMP itu. Dia masuk ke tabung nih itu Terus Nah, pindah ke tempat lain itu pindah iya, itu teleport Iya, itu kan itu cerita. teleport ya. Itu kan cerita, tapi bagaimana cerita itu diwujudkan sama orang yang memang ngerti AI. Tapi itu ada bahaya Franky. Itu ceritanya dalam cerita komiknya ya. Dia masuk ke mesin itu, dia masuk ke dalam, maksudnya dia pindah ke tempat lain. Kebetulan ada cicak masuk. Keluar sana jadi manusia cicak. Karena bersatu dengan itu. Ya. Itu bahaya. Gitu ya. Iya, iya. Nanti titip ya. Ya. Saya minta tolong bagaimana teleportasi itu menjadi kenyataan. Karena kita merubah wujud. Jadi bukan merubah atau memindahkan fisik, tapi memindahkan wujud. Iya. Itu udah pasti seru. Ya, secara umum kan manusia melakukan riset. Lalu melakukan riset dibantu AI. Tapi juga nanti AI-nya melakukan riset sendiri juga. Jadi, tapi memang betul itu riset itu AI itu bisa melakukan riset sehingga dia bisa menemukan ilmu baru ya. hal yang baru tanpa Ada. bantuan manusia gitu. Itu tadi udah dibuktikan dengan mendiagnosa ada penyakit baru. Nah itulah dari situlah lahirlah Astro Boy Franky. Tahu Astro Boy nggak? Astro Boy. Iya di dalam komik itu ada Profesor Ochanomizu. Dia bisa membuat tuh AI tapi bentuknya robot bisa terbang Franky. Nah, itu udah diimpikan manusia Franky. Sudah diprediksi sama orang bisa. Artinya yang sekarang ini baru wah bisa begitu. Suatu ketika itu kan jadi kenyataan. Iya. Jadi, tapi sekarang kita nggak tahu sebetulnya apa yang akan terjadi 10 tahun lagi. Saya mau nanya, ada yang lupa. Ada organisasinya nggak sih di Indonesia terhadap peneliti AI ini? Ada. Walaupun saya nggak ikut ya, tapi ada. Iya. Ada. Wadah resminya. Ikatan apa gitu ya? AI, ikatan AI sih apa gitu. Saya nggak ikut, tapi ada. Ya sebenarnya AI itu lebih banyak fisikanya apa matematiknya sebenarnya? Berkembang terus, jadi awalnya itu kan programming ya, yang apa namanya yang mendominasi AI itu adalah ilmu programming. Tapi kemudian kan sebagai contoh AI kan membuat film ya. Tapi film itu kan seringkali jelek banget hasilnya. AI yang sekarang ya belum. Nanti akan bertambah baik. Nah di dalam membuat film itu sebenarnya orang harus ngerti fisika sebetulnya. Jadi kalau orang jatuh, nggak mungkin jatuh tiba-tiba jatuh ke atas meja, tiba-tiba mejanya hancur, kan nggak mungkin. Harus ada fisikanya di situ supaya hasil pembuatan film oleh AI itu masuk akal gitu loh. Jadi ilmu-ilmu lain itu tambah lama tambah ikut ke dalam AI gitu. Tapi kayaknya sih kalau mau saya mestinya sih gabungan ya antara fisika sama matematik ya. Ya fisika, matematik, statistik terutama ya, dan karena programming. Dulu pernah sekali waktu di dalam ininya saya tuh membantu jadi pembimbing dari seorang yang ngambil S3. S3-nya tuh di bidang fisika kalau nggak salah, fisika kalau nggak salah, dia ya itu menganalisis kromosom. Ya saya jadi itu karena aku mau ngomong kromosom kan soal DNA. Gitu. Tapi ya dia memetakan begitu ada struktur kayak gitu. Ya itu ya memang harus ada satu titik di mana harus ada kombinasi beberapa ilmu. Banyak ya. Jadi AI itu pada akhirnya adalah perpaduan dari banyak ilmu. Gitu. Jadi seperti Tesla yang autonomous driver itu kan dia harus tahu segala macam hal kan, bukan sekedar bagaimana mendeteksi ini, tapi juga harus bisa memprediksi kalau daripada nabrak itu mendingan nabrak yang itu gitu ya. Ya kan? Tapi kalau salah ya yang waktu penemuan vaksin COVID itu juga pakai AI. Dibantu ya, betul. Ya karena dia dari permukaan COVID itu kan ada beberapa bendulan-bendulannya tuh. Bendulannya itu dianalisis, bentuknya seperti ini kan masih kalau dia bisa ditaklukkan tuh kalau ada antigen, antibody yang pas nempelnya. Nah itu pakai AI. Iya, kan disimulasikan di dalam komputer dulu sebelum menjadi vaksin. Tapi kira-kira ya, sekarang kalau untuk kita bicara AI itu,
Ini kan antara ilmuwan sama agama kan Oh, jangan seringkali dicampur, Franky. nggak nyambung ya. Enggak, bisa disambungin. Nah, Ini makanya sekarang bayangkan ada itu batasannya nggak? ada dong. Yang namanya yang menciptakan AI tetap manusia. Oh, ya. Ya manusia itu ciptaan Tuhan juga. Hmm. Kalau bahwa dia bisa ada AI kayak begitu kan ya ujung-ujungnya dari Tuhan juga. Jadi jangan dipertentangkan kalau menurut saya sih. Iya. Iya kan? Iya dong. Hmm. Kan itu nggak tiba-tiba dari entah berantah kemudian ada sesuatu yang hebat. Tapi yang hebat itu dari manusia. Manusia itu kan juga ada yang Iya, penciptanya. ya. Kalau agama mau mengartikan demikian ya, bahwa segala Ya, sesuatu mestinya yang seperti itu. semua yang terjadi di muka bumi ya itu dari Bukan, situ pertanyaan juga. saya tuh bukan ke sana, Hmm. Dok. Wah, Nanti si AI bikin agama sendiri nggak? oh bisa. Bisa. Nah, Oh, manusia aja bisa bikin agama sendiri kan sekarang ya, Iya. apalagi AI. Enggak, jadi ini kan lanjutannya adalah Hmm. kemudian orang menganut agama AI. Hmm. Kan lebih celaka tuh. Sekarang kan sudah ada apa namanya, baik itu pengkhotbah Hmm. ataupun counselor yang berwujud AI, tapi dia berkhotbah agama gitu loh. Hmm. Jadi ada gereja, pengkhotbahnya tuh AI gitu. Hmm. Jadi kan artinya AI juga bisa beragama juga. Iya. Diagamain. Dan khotbahnya bagus karena dia kan mengambil dari semua khotbah-khotbah yang Iya, dari tapi para asal inputnya agama yang benar ya. ya kan Iya, itu kan iya. bisa diatur. Kayak ya. tadi kan di filter. Kan bisa di set. Coba kamu sebagai AI belajarlah dari semua pengkhotbah agama X yang bagus-bagus pengkhotbahnya, lalu kamu berkhotbah seperti itu. Gila ya kalau kita pikirin udah sampai ke sebegitu luasnya ya penggunaan AI kan. Nah itu kan sebenarnya menunjukkan itu bahwa otak orang itu unlimited, Franky. Itu kan ciptaan orang biar gitu. Nah, itu bedanya, Dok. Kita otak orang unlimited itu untuk masing-masing ada spesialisasinya. Sedangkan si AI ini bisa menampung seluruhnya ke dalam satu mesin. Ya, betul, justru ya. itu. Dia karena dia bisa jadi big data, nah itulah yang membuat dia jadi lebih hebat. Itu yang saya khawatirin justru di situ. Jadi artinya di sini kita sebagai orang, bukan kita ya, mereka orang-orang ahli AI ini harus menciptakan satu kunci yang mana istilahnya itu sebagai pembunuh AI-nya untuk menyetop paling enggak kegiatannya dia. Sebenarnya bukan menyetop, Franky. Barangkali sama aja seperti di mana-mana gitu. Itu kan kalau misalnya kayak dokter, supaya bagaimana supaya dokter tuh nggak melewati batas, itu di situ ada etika, Franky. Kalau menurut saya perhimpunan orang ahli AI itu mesti punya etika. Jadi ada etika ahli-ahli itu sampai di mana batasnya, limitnya gitu. Ini yang saya kasih contoh seperti di film Terminator. Di AI-nya itu bahwa si robot itu tidak bisa membunuh si itu karena tugasnya adalah justru harus melindungi si anak itu. Nah, itu yang harus dibikin sama si pembuat AI ini, dibikin satu apa sih? Satu cara proteksi ya. Kalau dalam bahasa komputer namanya protokol ya. Protokolnya supaya istilahnya kalau dia ngebentuk satu cara untuk bagaimana dia akan menyerang orang, itu akan stuck di situ. Iya. Jadi itu kan pertama kali diperkenalkan oleh Isaac Asimov ya dalam novel I, Robot. Di situ dijelaskan bahwa robot-robot itu di dalam dirinya sendiri ada program yang mencegah robot-robot itu untuk melukai manusia, ya kan? Tapi ada nggak program self destruction untuk di mana? Kalau di robotnya itu sendiri, di AI-nya. Kalau dia udah melewati batas itu, karena ada beberapa rule. Salah satunya dia tidak juga boleh melukai diri sendiri gitu. Oh itu enggak boleh ya? Enggak, tidak boleh melukai manusia itu, tapi juga tidak melukai diri sendiri. Enggak, tapi kan itu berarti manusia yang bikinnya itu masih bermoral. Tapi kalau dia bikin jadi dia boleh memusnahkan orang kan jadi bisa boleh kan? Iya, di situ problemnya betul. Kembali di orang yang menciptakan itu. Dia bikin rule seperti rule sama istri, Dok. Rule pertama, istri selalu benar. Rule kedua, kalau istri salah suruh lihat rule pertama ya. tapi kan di dalam novel Iron itu muncul satu robot yang kemudian melihat bahwa manusia itu melukai dirinya sendiri. Dan untuk mencegahnya gimana ya, manusianya sendiri harus dikendalikan oleh robot gitu. Gitu. Karena menurut penilaian dari AI, manusia itu melukai diri sendiri. Dan memang betul kan, kita lihat sekarang banjir di Sumatera itu apa kan, manusia yang melukai manusia juga kan, ya, dengan
Agak sedikit Nggak politik bisa, ini ya. bukan orang lain, diri sendiri juga udah tahu gula bahaya, makan gula banyak-banyak lagi. Nah, itu dia. Dan Ya, kan lalu AI kan menilai, wah manusia ini ternyata menghancurkan dunia, menghancurkan diri umat manusia ini akan hancur oleh perilaku manusia Jadi sendiri. sekarang Lalu AI akan melakukan tindakan pencegahan toh. sekarang Gitu. pertanyaan basicnya, Hmm. AI sehebat apapun sama manusia, di mana kelebihan manusia? Karena orang bilang, kalau AI sudah menguasai kehidupan, di mana lagi saya bisa dapat kerjaan saya juga Nah, itu diambil dia, sama AI. itu problem ya, Di betul. mana? Di mana beda? Jadi kalau anak kita nanya, kalau semua kerjaan diambil sama robot, saya kerja apa gitu? Nah, betul. Itu pertanyaannya. Iya, iya. banyak dok. Kita ngawasin robot ya bisa. Ya, tapi kan sedikit. Jadi Gini, masalahnya kan Cik, padat saya bisa modal, padat karya dan saya bisa sebagainya. menciptakan kerjaan banyak sekali. Ada satu orang ngawasin robot, orang di atasnya ngawasin orang itu, di atas itu masih coba ya, sederhana. Saya selalu melihat kayak gitu. Kenapa? Kalau kita ke supermarket dok, bagian cleaning service itu, kalau kita ke luar negeri, itu dia bikin satu kotak dikasih pembatas supaya jangan lewat situ kan. Kalau di Indonesia enggak, cleaning service untuk ngebersihin satu tempat 4 orang. Pertama disemprotin dulu pakai cairan pembersih yang dari botol aqua, ditolongin cos. Udah gitu tukang ngepelnya set 2 orang kan. Yang ketiga ngipasin pakai itu. Yang keempat cuma nonton ngeliatin doang. 4 kerjaan. 4 orang satu kerjaan. Nah, kalau nanti ada suatu ketika AI-nya tuh banyak, kayak gitu aja. Ada satu orang ngontrolin si AI ini, yang satu ini ngontrolin di atas. Padahal AI rumusnya kan rumus di perusahaan-perusahaan ya, di berbagai AI itu gimana? Jadi ada 5 orang nih satu tim di suatu perusahaan. Yang 4 diganti AI, yang 1 bekerja mengawasi 4 AI ini gitu. Tapi 4 orang ini kehilangan pekerjaan jadinya. Iya yang seperti itu. Misalnya contohnya nggak usah itu nih, parkir nih. Dulu setiap itu kan ituan parkir kan ada orangnya. Sekarang berapa banyak orang? Nggak ada orang. ATM. Ya, ATM. Dulu teller. Ya kan? Kita ngantri segala macam. Sekarang ATM bisa. Terus model lagi kayak tadi kita ngebahas masalah ICR. Intelligent Character Recognition. Tulisan orang bisa dibaca tuh. Padahal saya tempo hari mempelajari ICR itu awal-awal tahun 2000-an. Dari Scantron itu kan mereka jual tuh. Sekarang udah canggih. Cuman tetap tulisan saya nggak dibaca. Ya itu di bandara segala macam gitu-gitu kan cuma tinggal tap cok gitu. Ya itu ya lama-lama. Tapi begini, ada satu hal kalau menurut saya sih, yang namanya soal yang berkaitan dengan perasaan, kreativitas, kerjasama itu tuh nggak bisa oleh AI. Bisa dok. Sekarang ya bisa. Saya yakin itu bisa. Perlu waktu aja. Karena apa? Sekarang mimik muka robot. Tadi dokter cerita kan, di Cina atau di Jepang, muka sedih, muka apa udah bisa ditampilin di situ. Tinggal ditambahin aja dia punya data-datanya. Katanya perasaan juga udah mulai ada loh. Yang penting jangan sampai kita kemudian ada robot kejar-kejar kita. I love you gitu kan. Wah, celaka banget, nggak bisa berhenti kita dikejar robot dok. Tapi kan yang dikatakan apa kelebihan manusia dibandingkan AI itu kan berdasarkan AI yang ada sekarang. Iya. Bukan berdasarkan AI yang akan ada di masa depan. Nah, problemnya kita nggak tahu AI di masa depan tuh bentuknya gimana. Jadi kita sekarang nggak bisa bilang bahwa ya paling banter hanya bisa berharap lah bahwa manusia selalu lebih hebat dari AI gitu ya. Tapi AI di masa depan kan nggak tahu bentuknya gimana dan apakah manusia selalu akan lebih hebat dari AI atau tidak gitu. Jadi saya sih sebagai pengamat AI, jawaban yang paling bisa saya katakan ya saya tidak tahu. Kalau sekarang saya bisa bilang apa kelebihan manusia dibanding AI, saya bisa bilang. Sekarang karena AI-nya masih seperti ini sekarang gitu. Nah, kalau gitu, kalau di masa depan kan nggak tahu. Gitu. Jadi sebutin dong kelebihannya. Ya tadi saya udah bilang ya, pertama kreativitas berdasarkan imajinasi. Kedua, memahami, understanding proses berpikir itu sendiri. Jadi AI yang ada sekarang itu dapat menghasilkan hasil yang adalah seolah-olah hasil
penalaran, tetapi sebenarnya tidak memahami gitu. Dan yang ketiga adalah consciousness, kesadaran. Tapi itu adalah AI yang ada sekarang kan. Saya nggak bisa bilang AI yang 10 tahun lagi seperti itu, nggak tahu saya. Tadi kenapa saya bilang sebutin. Terus dia bilang, tadi kan udah. Itu kan tadi, padahal dia bilang sekarang. Sekarang harus sekarang. Iya. Kalau tadi Sekarang tuh berarti termasuk masa lalu. Iya, pasti tadi ngomongin gini, Jim. Tadi kan sudah disebutin. Nah, itu udah tadi saya nggak tanya lagi. Tapi sebetulnya ini menyimpang sedikit ya. Sekarang tuh nggak ada sebetulnya. Karena begitu bilang sekarang udah lewat kan. Sekarang itu tidak pernah ada. Sedikit filosofis nih. Ya. Ini sekarang mana sekarang coba? Kan udah lewat. Dalam fisika berpikir sekarang. Mulai jadi filsuf. Tahu nggak filsuf terjadinya filsuf? Apa itu? Karena apa? Karena perempuan. Sokrates yang ditanya, filsuf apa? Dia bilang begini, ada filsuf itu terjadi karena perempuan di rumah itu istrinya galak. Kalau istrinya galak, bisa jadi filsuf. Salah satunya. Jadi mikir. Ini. Tadi udah mulai jadi filsuf. Saya ingat istri saya nggak galak sih. Tapi ternyata saya jadi filsuf juga ya. Dokter Jaya tuh mau nembak ke Cipto nggak tega gitu, jadi saya tegas itu aja deh. Tapi nanti pulang saya tanya istri saya, kamu galak nggak sih sebenarnya gitu? Enggak ada siapa gini. Gitu, iya. Oke, jadi AI ini artinya menurut Cipto sekarang artinya ini suatu hal yang tidak bisa dicegah. Betul ya? Ya, pertama memang tidak bisa dicegah juga, tapi orang juga tidak ada keinginan untuk mencegah juga kan? Karena kebutuhannya tinggi sekali kan? Iya. Kalau di rumah sakit ya AI itu yang membantu dokter untuk diagnostik, membantu dokter tuh untuk mencari ada anomali apa enggak, misalnya ronsen segala macam, membantu dokter bikin plan terhadap pengobatan. Ada pasien datang dimasukin rencana pengobatannya begini itu. Kemudian bisa memprediksi dia prognosisnya, kemungkinan sembuhnya berapa persen segala macam gitu loh. Jadi bisa melihat tren, prognosis itu sampai merencanakan diagnostik segala macam. Jadi membantu sekali sehingga pengobatan jadi lebih efisien, lebih cepat, dan pasien itu dokter tuh bisa lebih fokus untuk menterapi daripada dia menganalisis data. Analisis data itu sebagian tuh dikasih ke komputer. Jadi komplementer juga terhadap kekurangan sangat komplementer banget dan itu. Tapi maksudnya saya begini, banyak dokter jangan sampai kemudian terlalu tergila-gila sama AI. Sehingga misalnya pasien gitu langsung pasien ngobrol-ngobrol begitu AI-nya bilang diagnosisnya ini dia langsung menyetujui. Nah, bukan begitu. Itu artinya kan berarti dia nggak mau memakai kepalanya kan. Iya. Dia digantikan oleh AI. Ini sama seperti orang kita ngerujuk ke seorang spesialis yang lebih ahli, dia bilang diagnosisnya ini kan keputusan ada di kita gitu. Dia sendiri harus mikir gitu loh. Nah, kalau penjelasan Dokter Jaya tadi diperluas untuk bidang-bidang lain, itu sebenarnya sama. Jadi ada satu faktor misalnya di perusahaan, entah di pemerintahan, di politik, di organisasi yang betul-betul harusnya diputuskan oleh manusia gitu. Ya. Jadi walaupun dibantu oleh AI, tetapi ada satu bagian di mana keputusannya itu harus di tangan manusia. Jadi yang disebutin begini ya, ini dalam kedokteran ya, AI untuk medicine ya, disebutkan bahwa prinsip utamanya adalah dokter harus tetap meriksa pasien, nggak boleh AI yang meriksa. Dokter harus periksa pasien, AI itu membantu dia dan tidak boleh menggantikan dokter. Prinsipnya itu. Sebab ada konsepnya, misalnya ada suatu negara nih, sekarang Perdana Menteri atau Presidennya diganti AI gitu. Dan sebenarnya udah ada ide seperti itu sekarang. Sekarang udah ada gitu. Lalu, kan kalau Perdana Menteri dari negara itu atau Presidennya itu AI, kan dia sangat cerdas ya. Dibanding presiden manusia kan. Apalagi kalau presidennya banyak masalah gitu kan. Dia lebih cerdas dan lebih bisa ngerti segala macam. Dan satu ada kerugiannya dan bahayanya. Kebayang nggak sekarang kalau misalnya si Frank ini
sakit kepala, mual-mual, muntah segala macam. Hamil Kamu itu dok. ketik, ya begini, ketik AI, apa diagnosisnya? Hamil katanya. Bisa loh Franky. Kan itu memungkinkan, coba aja Karena kamu lupa tanya. dikasih tahu jenis kelaminnya apa. Jadi tetap penggunanya juga harus cerdas sebetulnya. Ya. Jadi basicnya harus Jadi orangnya jangan harus self ngerti dulu. diagnostik Franky, walaupun ada AI. AI dokter namanya. Sekarang jangankan itu ya, di komputer, di mobil aja, mobil itu ada yang namanya ECU. Tinggal colokin, lihat di komputer ketahuan tuh sakitnya apa tuh mobil. Gila kan? Itu kan AI di dalam kendaraan. Ya tadi selain otonomus, dia bisa mendeteksi segala macam. Bahkan yang bakal ketahuan ini kalau ke depannya rusaknya bagian ke sini. Bisa peringatin nggak? Lu Bisa. lagi ngantuk nih. Stop lo. Kan pernah, saya pernah kasih shoot ke Dokter Jaya. Jadi kalau di mobil saya itu udah lama sih ada fasilitas itu. Lagi nyetir, udah kelamaan, tang tung tang tung tang tung, gambar keluar cangkir kopi. Pernah saya kasih video aja ke Dokter Jaya. Padahal mah kita lagi melek. Nah, dia pintar kan, dia ngebaca, dia punya respon segala macam. Wah, ini orang ngantuk. Dia suruh take a break, gambar kopi. Ada cyanida aja nggak? Ada dong. Tapi dari dulu kan udah ada mobil di Eropa yang kalau pengemudinya itu mabuk karena alkohol, mobilnya nggak bisa di start. Oh, sebenarnya masih kayak pesawat terbang dong, autopilot. Jadi kit namanya. Kalau autopilot sih kan sekarang saya belum sempat kesencet lagi. Katanya disencet, katanya udah ada. Yang taksi autopilot, auto driver tadi. Oh iya, itu sudah. Saya nggak Dia tahu. bukan cuma Kesencet taksi. pas Chongqing ya? Chongqing ya? Itu sepeda juga ada loh. Sepeda, jadi dia bisa nganterin anak dari rumah ke sekolah gitu. Dan dia bisa, kalau lampu merah misalnya dia stop gitu. Sepeda. Jadi saya dikasih tahu tujuannya aja. Sepeda kan roda 2. Anaknya ditaruh di belakang. Dia jalan sendiri di bumi. Dia bisa menyeimbangkan juga sepedanya. Jadi ya AI itu ya nanti ke depan kalau menurut saya sih memang akan mendominasi, tetapi manusianya itu nggak boleh kalah mestinya. Mestinya. Artinya manusianya tuh jangan malas pikir, Franky. Dan jangan tergantung sama AI. Nah sekarang kalau gitu, apa yang bisa men-trigger orang supaya kita tuh jadi pinter? Belajar lah. Enggak, maksud saya. Baca. Itu nggak bisa. Itu rumus yang tidak akan bisa dirubah itu. Maksud saya gini dok. Jangan nontonin TikTok lu ikro. Gini maksud saya dok. Kan ya, kan mungkin ada obat-obat yang membuat kita jadi lebih semangat. Ya kan, contoh itu ini parah nih. Ya itu stimulan lagi masuk lagi nih. Enggak, maksud saya gini. Saya pernah waktu masih kecil itu kan dikasih tonikum bayar. Ya. Oh ya, pernah dengar tuh ada obat. Tonikum bayar itu kan obat untuk nambahin zat besi. Ya. Zat besi, dengan adanya zat besi kita jadi lebih rajin. Iya, HB-nya tinggi. Nah, kirain minum zat besi jadi keras badan, enggak? Jadi agak berkaca ya juga. Itu jadi sirkulasinya jadi lebih bagus. Maksud saya, lebih bright. Maksud saya kita suruh, kalau kita males dok, kita suruhlah si AI tadi tolong ciptakan obat supaya membuat manusia jadi lebih kreatif. Ya kan? Ya, dengan cara AI yang mencari obatnya gitu. Obat si AI itu. Emang ada. Ya kan? Dengan cara kayak gitu, kita minum itu, jadi si AI-nya tuh nolongin kita untuk kita lebih pintar daripada dia. Iya, bisa. Bisa kan? Bisa. Kan otak saya kalau kayak gini, kalau menghayal otak saya pintar dong. Tapi kalau kerja nggak bisa. Pemalas emang saya dok. Tapi untuk sementara untuk jadi pintar mah orang harus berusaha ya. Enggak, bukan gitu Cip. Masalahnya kita di Indonesia atau di Konoha ini pintar nggak cukup. Yang mesti pintar-pintar itu 2 kali pintar. Kalau pintar doang nggak cukup, harus pintar-pintar. Gitu. Jadi kalau di Jawa orang pintar lain artinya. Dukun itu. Dukun itu namanya orang pintar. Yang lainnya goblok. AI itu bisa diklasifikasikan sebagai dukun. Karena dia tahu lebih banyak daripada kita untuk hal yang nggak jelas.
Enggak begini. Kalau di kedokteran tuh yang digantikan AI itu adalah suatu pekerjaan repetitif, Frankie. Yang repetitif Iya, yang itu berulang-ulang ya. jadi manusia nggak ada gunanya ngerjain yang gituan, itu biar dikasih itu aja. Jadi administrasi rumah sakit tuh dikerjain AI, Frankie. Yang itu kan nggak, ya cuma nyatet gitu. Iya, itu justru problem karena sangat besar pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu adalah Administratif. pekerjaan repetitif Iya. yang memang bisa digantikan oleh Nah, itu. AI. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu akan membuat banyak sekali pengangguran. Iya. Kecuali orang-orang yang mengerjakan pekerjaan repetitif itu di-upgrade, Iya. sehingga dia menjadi pekerja kreatif, ya kan. Jadi nggak apa-apa, Cip, kalau pengangguran makin banyak teman saya jadi nggak kelihatan sih. Oke, jadi Iya, ini oke. masalah AI ini menarik buat kita belajar, bukan buat kita tahu dan kita pelajarin, tapi ya ini buat yang Buat orang kita yang sadari, Frankie. seperti ini, ahli-ahli yang mempelajari AI lebih seksama, kita titip Iya. manusia mau diapain itu. Iya. Ya, tolong dipikirin suatu hasil yang gimana jangan sampai istilahnya AI membunuh manusia gitu ya. Iya. Bukan membunuh, terutama jangan sampai memberontak sama manusia, Frankie. Membunuh dalam hal banyak nih, Dok. Dalam arti yang luas ya. Arti luas. Membunuh kreativitas kita atau jadi kita harus bisa punya ide kreatif supaya si AI kita bisa bilang, AI, tolong cariin obat yang membuat manusia lebih strong, lebih smart, lebih macam-macam. Kan dia cari kan gitu kan. Itu dari sisi AI-nya. AI-nya dikembangkan terus supaya dia membantu manusia dengan lebih. Tapi manusianya juga perlu diedukasi juga. Itu the man behind the gun. Yang si orang yang bikin AI-nya itu harus orang yang baik. Akan menciptakan AI yang baik. Ya kan? Nah, sayangnya belum ada pengaturan di situ. Jadi para pembuat AI kita nggak bisa memastikan mereka orang baik atau tidak gitu. Jadi kita masih ada menghadapi bahaya di situ. Iya, pasti. Tapi kalau kita ngomong terus AI nih, si AI mau dikemanain? Mendingan sekarang kita break dulu. Satu kali nanti datang lagi ya. Ngomongin masalah siap. Karena tadi saya sebenarnya nungguin ada beberapa yang di otak saya tuh mau saya omongin. Tapi kalau saya omongin sekarang nggak pulang. Iya, kita 2 hari 2 malam di sini ya repot juga ya. Kuota habis. Oke. Iya, terima kasih banyak ya. Oke, siap. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!